Hai Dream Warrior, bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin Anda pasti tetap sehat dan terus bersemangat. Ketika kita masih kecil dan kita ditanya oleh guru kita, gedenya mau jadi apa? Sebagian besar dari kita pasti menjawab, ada yang pengen jadi guru, ada yang pengen jadi tentara, dan anak zaman sekarang banyak yang memilih kepengen jadi entrepreneur. Wow, menjadi entrepreneur itu tentu saja pilihan yang sangat bagus untuk menunjang kesuksesan masa depan mereka. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita menjadi seorang entrepreneur yang sukses dan harus memberikan dampak yang positif kepada orang di sekitar kita? Nah, pada kesempatan ini saya Tri Wahyudi akan membimbing Anda untuk sama-sama belajar bagaimana caranya menjadi entrepreneur yang kreatif, inovatif, dan tentu saja sukses. Dari pengalaman-pengalaman saya pribadi dan juga pengalaman orang-orang hebat yang ada di sekitar kita. So, buat Anda calon entrepreneur sukses, welcome to the new experience. Dream Warrior, banyak para pengusaha pemula berpikir bahwa hal yang paling penting untuk membangun usaha adalah harus memiliki modal. Sehingga sebelum mereka menjadi seorang entrepreneur, mereka sudah down duluan dan tidak melanjutkan mimpi mereka untuk membangun usaha yang sukses. Sebenarnya apa sih modal utama kita sebagai seorang entrepreneurs? Saya menyebutnya sebagai inisiatif. Inisiatif itu adalah sebuah sikap di mana kita berpikir untuk menentukan apa yang kita inginkan dan membuat apa yang kita inginkan itu juga diinginkan oleh orang lain. Orang-orang kreatif harus memiliki inisiatif. Dan inisiatif adalah kekuatan utama bagi seorang entrepreneurs. Sebenarnya banyak para pemodal yang bingung uangnya mau diapain. Oleh karena itu, ketika Anda ingin menjadi seorang entrepreneur yang sukses, maka sikap pertama yang harus Anda miliki adalah jadilah seorang yang penuh dengan inisiatif. Berani mengeksplorasi ide, sensitif terhadap kebutuhan orang, dan dengan begitu Anda akan bisa mendapatkan partner-partner yang mendukung Anda, baik dari sisi modal, baik dari sisi yang lain, dan Anda juga akan didukung oleh orang-orang yang Anda cintai. Mari menjadi orang yang penuh inisiatif. Dream Warrior, saya beberapa hari yang lalu membaca sebuah berita, ada sebuah usaha yang akan IPO atau menjual sahamnya kepada publik tidak jadi dan gagal. Karena satu pelajaran besar yang disebut dengan integritas. Sebagai seorang calon entrepreneurs, Anda mesti mengerti bahwa modal integritas adalah modal yang sangat penting. Tentang bagaimana kita menjadi orang-orang yang jujur, bagaimana kita berbicara yang baik, dan bagaimana usaha ini kita jalankan betul-betul sesuai dengan nilai-nilai yang dipahami baik oleh orang-orang yang bekerja sama dengan kita. Jadi, sebagai seorang calon entrepreneur, nanti Anda akan menghadapi satu situasi di mana tiba-tiba Anda melihat uang yang banyak, tiba-tiba Anda menemukan satu kesempatan bisnis yang sukses, tiba-tiba Anda menemukan fasilitas-fasilitas yang bagus, yang itu bisa mengubah karakter Anda untuk menjadi orang-orang yang serakah, suka melakukan penipuan, dan hal-hal negatif lainnya. Nah, banyak pengusaha muda tidak sukses bukan karena mereka tidak punya cukup modal, bukan karena mereka tidak punya ilmu pengetahuan yang cukup, tapi mereka tidak punya integritas. Jadi, sebelum Anda menjadi seorang entrepreneur, pastikan Anda sudah belajar tentang integritas. Zaman yang semakin modern memunculkan begitu banyak hal-hal baru yang ada di sekitar masyarakat. Oleh karena itu, sebagai calon entrepreneur sukses, teman-teman harus belajar bagaimana menjadi seseorang yang inovatif. Inovatif ini maksudnya adalah kita berani untuk mengeksplor ide-ide segar, berani untuk mencari pengalaman-pengalaman baru, dan memberikan hal-hal unik untuk membuat customer kita menjadi lebih loyal kepada kita. Anda tahu, perusahaan yang paling mahal di dunia salah satunya adalah Google. Dan Anda tahu kenapa Google itu bisa menjadi salah satu perusahaan termahal di dunia? Karena di dalamnya, timnya, orang-orangnya adalah pribadi-pribadi yang inovatif. Jadi teman-teman, apakah hari ini Anda sudah belajar menjadi seorang inovatif? Bagaimana caranya menjadi inovatif? Sebenarnya orang-orang para ahli psikolog mengatakan orang yang inovatif bukanlah orang yang harus pintar sekali, tapi mereka sensitif terhadap kondisi di sekitar.
Mereka peduli kepada kondisi di sekitar. Dan mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk empati mengetahui apa sebenarnya keresahan terbesar dari customer mereka. Dan ketika mereka memberikan jawaban terhadap keresahan itu, mereka dianggap sebagai sebuah perusahaan yang inovatif. So, yuk banyak bertanya, yuk banyak jalan-jalan, yuk banyak eksplorasi agar kita menjadi pribadi-pribadi yang inovatif. Dan saya berharap sebagai calon entrepreneur, Anda akan menjadi entrepreneur yang memberikan pengalaman baru bagi experience seluruh customer-customer Anda. The Warrior, tahukah Anda bahwa ketika Anda menjadi seorang entrepreneur, cerita perjalanan Anda tidak akan selalu manis. Anda akan selalu menghadapi tantangan-tantangan baru. Apalagi kita tahu sekarang dunia begitu cepat berubah dengan adanya globalisasi. Jadi, satu hal mendasar yang mesti dimiliki oleh seorang entrepreneur muda seperti Anda adalah menjadi sosok yang multi talent. Anda tahu, seorang CEO, calon direktur seperti Anda adalah orang-orang yang harus terus belajar, harus terus mengeksplorasi diri, harus mengerti begitu banyak ilmu. Dan inilah challenge terbesar bagi orang-orang yang ingin menjadi entrepreneur yang sukses di zaman yang modern seperti ini. So, sebagai calon CEO, kami para pengusaha sering sekali mempelesetkan artinya Chief Everything Officer, bukan Chief Executive Officer. Anda kadang-kadang dengan begitu banyak keterbatasan harus menjadi seorang HRD, harus menjadi seorang sekretaris, harus menjadi seorang presentator, bahkan kadang-kadang Anda harus menjadi seorang sales. Jadi saya ingin katakan kepada Anda bahwa cerita-cerita manis tentang dunia entrepreneurship adalah hasil dari sebuah kerja keras. Hasil dari orang-orang yang telah mengalami berbagai macam kegagalan. Dan saya ingin kasih tahu kepada Anda, belajarlah dari orang-orang yang gagal dan mereka belajar untuk memperbaiki hal-hal yang penting dari kegagalan mereka. So, multi talent. Yuk, terus belajar, mengeksplorasi diri kita, dan menjadi orang yang memiliki pengetahuan yang terus bertumbuh. Mari menjadi entrepreneur yang sukses. Hai The Warrior, tahukah kamu di zaman seperti sekarang ini, bagi para calon entrepreneur muda, dunia sudah sangat mendukung kamu. Perkembangan sosial media dan teknologi informatika membuat kalau kita pengen menjadi entrepreneur baru, tidak harus menjadi sesuatu yang mewah, tim yang banyak, dan memulai dengan modal yang begitu besar. Ketika kamu sudah mulai membuat produk yang kreatif, maka kamu bisa memulai pemasaranmu hanya dengan menggunakan handphonemu. Manfaatkanlah sosial media dengan sebaik mungkin, buatlah desain yang membuat orang tertarik untuk membeli produkmu, dan manfaatkanlah sosial media untuk menjadi customer service yang efektif agar kemudian produkmu menjadi viral dan banyak dibicarakan oleh orang-orang netizen yang ada di seluruh dunia. So, para entrepreneur muda, Dream Warrior, yuk jangan berpikir rumit membangun usaha. Lakukanlah hal-hal yang kamu sukai dan sampaikan kepada orang-orang yang kamu ingin target bahwa produkmu bagus, bahwa mimpimu besar, dan bahwa kamu ingin menjadi orang-orang yang inspiratif dan bermanfaat bagi masyarakat. Bagi seorang entrepreneur, harus memahami bahwa digital marketing, sosial media adalah ilmu baru yang sangat memudahkan Anda membangun usaha. Yuk, action! The Warrior, sebuah bisnis yang besar selalu dibangun dari banyaknya ide-ide kreatif yang muncul. Jadi, sebagai seorang entrepreneur, Anda mesti mengerti bahwa usaha yang baik dibangun dari sebuah kolaborasi yang baik. Banyak orang berpikir, ini kan usaha gue, ini kan company-nya gue, dan gue harus menjadi orang yang paling banyak idenya untuk membesarkan usaha gue. Apakah ini 100% salah? Tentu tidak. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan paling kreatif sedunia seperti Apple, seperti Google, muncul dari ide-ide sekelompok orang-orang kreatif yang mereka saling berkolaborasi dari berbagai macam pemikiran. Anda tahu, dunia yang begitu kompetitif ini membutuhkan sebuah super team, bukan seorang Superman. Yuk bangun tim, kurangi menjadi Superman. Kenapa? Karena celana dalam Anda bisa di luar. The Warrior, ada seorang pemuda yang memulai usahanya dari sebuah garasi.
dan dia memiliki sebuah mimpi yang begitu besar yang ingin agar sebuah komputer itu berada di setiap rumah-rumah penduduk orang-orang yang tinggal di seluruh dunia. Anda pasti tahu siapa dia. Ya, dialah Bill Gates, pemilik dari perusahaan Microsoft. Bill Gates mengajarkan kepada kita bahwa seorang entrepreneur haruslah orang yang memiliki visi yang besar. Orang yang memiliki ide jangka panjang. Dengan menjadi visioner, Anda akan belajar untuk mencari orang-orang yang terbaik untuk mendukung mimpi Anda. Dengan menjadi visioner, Anda akan belajar berbagi ide Anda kepada orang-orang yang satu visi dengan Anda. Dan dengan menjadi visioner, Anda akan menjadi sesosok yang mesinnya terus bekerja dengan cepat. Mesinnya terus bekerja dengan efektif. Karena orang-orang dengan ide besar, visi besar, selalu memiliki energi lebih untuk menjalani usahanya, mengarungi dunia entrepreneurship yang penuh dengan kompetisi dan penuh dengan tantangan. So, menjadi seorang visioner adalah keharusan. Oleh karena itu, Anda harus bikin mimpi Anda sendiri dan Anda ajak orang-orang yang Anda cintai, Anda sukai, Anda inginkan membantu mensukseskan visi besar Anda. Yuk kita bangun visi kita masing-masing. Team Warrior, di video-video sebelumnya Anda sudah mendengar begitu banyak pelajaran-pelajaran dan ilmu-ilmu yang membantu Anda untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Tapi Anda tahu bahwa sebuah angka yang besar, 1 juta, 2 juta, 10 juta, ilmu yang banyak, 1 juta, 2 juta, 10 juta, dikalikan dengan 0, maka hasilnya juga 0. Jadi semua ide-ide segar, semua hasrat besar, semua semangat-semangat besar yang ingin Anda bangun harus Anda mulai dengan action. Jadi kalau Anda ingin menjadi pengusaha yang sukses, seorang miliarder bermula dari seorang yang mendapatkan pendapatan jutaan. Tidak ada orang-orang sukses tanpa eksekusi yang baik. Tidak ada pengusaha-pengusaha yang sukses tanpa keberanian untuk memulai. Oleh karena itu, marilah menjadi orang yang memiliki keinginan untuk selalu mengeksekusi ide-ide yang dibangun. Jadi, di sesi terakhir ini, saya mengajak seluruh Dream Warrior, jangan menjadi omdo, omong doang, wang. Yang banyak idenya, banyak mimpinya, tapi nol actionnya. So, let's action and to be the best entrepreneur in your life. Dream Warrior, keputusan Anda untuk menjadi seorang entrepreneur adalah keputusan yang luar biasa mengubah hidup Anda. Oleh karena itu, mari kita kembali mereview hidup kita, kembali mengevaluasi ide-ide kita, apakah ide kita tentang usaha betul-betul bisa menjadi sesuatu yang berguna bagi kita dan orang di sekitar kita. Karena menjadi pengusaha itu tidak akan selalu bercerita tentang ide-ide yang segar, pengalaman-pengalaman yang manis, tapi akan juga menghadapi tantangan, cobaan, rintihan air mata, karena begitu kencangnya arus masalah yang akan kita hadapi. Jadi memang menjadi pengusaha harus terus mau belajar, harus terus menjadi orang yang bijaksana, dan yang paling penting menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Bagi saya, bisa menjadi mentor entrepreneur untuk Anda adalah sebuah pilihan yang sangat menyenangkan. Karena saya ingin Anda bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses dan tentu memiliki dampak sosial yang positif kepada orang-orang yang Anda cintai. Yuk, kita semua menguatkan kembali niat baik kita menjadi pengusaha, dan yuk kita terus belajar mengeksplorasi apapun hal yang positif untuk mengembangkan usaha kita, dan yuk kita menjadi pengusaha-pengusaha yang memiliki talenta yang positif dan memiliki keinginan untuk membangun perekonomian bangsa dan negara yang kita cintai, Indonesia.